Aku adalah gadis kuat yang akan menjadi pendukung bagi Yang Mulia Julius. Itulah kata-kata yang terus dipegang oleh Angelica walau dirinya sudah dikhianati oleh Julius. Mau sekeras apapun penolakan Julius terhadap Angelica, tapi Angelica tetap akan menanti hari di mana Julius akan kembali memperhatikan usahanya untuk menjauhkan Julius dari sosok yang jahat, yaitu Olivia. Terlepas dari sikap tegasnya kepada semua orang, Angelica tetaplah seorang gadis biasa yang ingin mendapatkan perhatian dari orang yang ia sayangi. Tapi, karena kelalaian dari Leon dan Mary, alur cerita dari game Otome ini langsung berubah drastis daripada alur utamanya. Kini, Angelica menjadi sosok gadis tersiksa dengan penuh amarah yang akan menghancurkan setiap orang yang dianggapnya telah merugikan Julius, terutama sang Saint Olivia. Jadi, persiapkan diri kalian dan mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Dunia Otome di mana Mary tidak dekat dengan Julius dan gerombolannya, lalu menjalani kehidupannya sebagai siswa biasa dalam akademi, di mana Leon juga tidak menyadari kalau Mary adalah adik perempuannya yang sama-sama bereinkarnasi dalam dunia game ini, di mana seluruh alur cerita dari game Otome ini akan berubah menjadi dark. Selamat datang di pembahasan light novel Otome Game Sekai Rute Mary bagian ke-7 part pertama. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau keluarga Balford itu sudah dianggap musuh oleh kerajaan Holford. Karena memang Leon itu juga telah membebaskan Gertrude yang merupakan pemimpin dari Vansos Dukdom. Tapi sayangnya para bangsawan Holford itu nggak lagi membela kerajaan karena mereka memandang kerajaan Holford itu sudah dianggap sebagai sosok yang tidak memiliki kredibilitas lagi. Maka dari itu para bangsawan seperti Redgrave dan Roseblade juga memilih berpihak kepada keluarga Balford dalam memerangi kerajaan Holford. Bahkan, aliansi mereka juga sudah menghancurkan seluruh armada kapal yang dipimpin oleh Luthard yang ditugaskan untuk menghancurkan keluarga Balford. Tapi di tengah kemenangan mereka itu, terjadi masalah yang cukup besar. Angelica, yang telah mengidap PTSD karena dikhianati oleh Julius, kini telah mengamuk. Amarahnya langsung membuat sebuah pusaran api besar yang bisa melahap hampir semua pulau dari Leon. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke sudut pandang Angelica. Angelica menangis sambil tertawa di hadapan aliansi keluarga Balford. Ia terus membakar apapun semua benda yang ada di hadapannya. Bahkan gaun yang ia pakai sudah hangus dan digantikan dengan gaun dari sihir apinya. Air mata yang ia keluarkan juga berubah menjadi air mata darah yang terus menggambarkan amarahnya yang tidak pernah padam. Ia juga mempertanyakan kenapa Julius mengkhianatinya dan lebih memilih sains jahat yaitu Olivia. Padahal dulu Julius itu pernah berjanji untuk terus melindungi Angelica. Tapi kenapa sekarang ia mengkhianatinya? Tidak ada yang bisa mendekati Angelica karena dinding api yang dibuatnya itu. Tapi di sana ada satu armor yang masih berusaha untuk mendekati posisi Angelica. Itu adalah arrogance yang dikendarai oleh Leon. Angelica yang melihat kalau Leon sedang mendekati dirinya, terus melancarkan sihir tombak api khas keluarga Redgrave-nya untuk membunuh Leon. Bahkan ia juga memaki-maki Leon dengan sebutan yang tidak pantas. Karena memang Leon itu nggak mau menolongnya dengan sungguh-sungguh. Padahal Leon sendiri memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan Pangeran Julius saat duel dulu. Dan dengan begitu ada kemungkinan kalau Julius itu bisa berpisah dari Olivia dan terlepas dari pengaruhnya. Tapi Leon tidak melakukannya. Leon lebih memilih urusannya sendiri untuk bisa bertemu Olivia dengan berpura-pura kalah kepada Julius. Hal itulah yang tidak bisa dimaafkan oleh Angelica. Di sisi lain, Arrogance pun terus berusaha untuk menahan setiap serangan tombak api milik Angelica. Dan sesekali Leon itu memprovokasi Angelica dengan lawakan yang biasa, dengan harapan Angelica itu bisa sedikit tenang. Benar saja, beberapa saat Angelica itu mulai tenang, tapi serangan tombak apinya masih terus berlanjut. Dirasa tidak ada pilihan lain, Leon pun mencoba untuk menggoda Angelica. Di sini Leon pun berkata, kalau saat ia pertama kali bertemu dengan Angelica dan memakan donat yang gagal dijual, Leon itu merasa waktu itu Angelica sangat imut sekali. Tapi entah kenapa sekarang Angelica malah melakukan hal yang buruk seperti ini. Di sini,
Angelica pun langsung berteriak meminta Leon untuk diam. Namun dalam benaknya, tergambarkan juga ingatan di mana ia dan Leon memakan donat bersama di hari itu. Bersamaan dengan itu, tangan kanan Angelica pun langsung meremas dada kanannya, dan tergambarkan rasa sakit pada wajahnya. Di sini Leon pun merasa kalau kata-katanya itu masih bisa menjangkau Angelica. Maka dari itu ia pun terus berbicara tentang momen mereka di hari itu, dan menyebut kalau Angelica sangatlah imut untuk bisa terus mendekatinya, dan nantinya Anne itu bisa memasuki alam bawah sadar milik Angelica untuk menyadarkannya. Di sini Leon juga berusaha menyadarkan Angelica kalau memang jika Leon menang duel di hari itu, maka hal itu juga nggak akan merubah apapun. Mendengar kata-kata itu, entah kenapa Angelica menjadi marah kembali dan malah membuat tornado api baru yang lebih besar daripada sebelumnya. Ia juga berkata kalau dia tidak akan menyerah dan tidak akan berhenti membakar semuanya sampai ia bisa memisahkan wanita jahat itu dari Julius. Melihat hal itu, Leon pun mengerahkan Arroganz kembali ke mode bertahannya. Karena jika tidak, maka armor Arroganz juga bisa saja langsung meleleh karena api yang dikeluarkan oleh Angelica itu sangatlah panas, teman-teman. Panel cerita pun berpindah ke sudut pandang Anne dan Leon. Dalam kabin Arroganz, Anne pun berbicara kalau dalam jarak segini ia bisa langsung memasuki alam bawah sadar milik Angelica. Tapi Leon juga harus ikut bersamanya untuk menyadarkan Angelica. Tentu saja Leon pun langsung kaget karena memang ia kira kalau Anne lah yang akan menyadarkan Angelica. Namun Anne pun berkata kalau dia itu butuh bantuan dari Leon untuk melakukannya, karena memang nantinya ia hanya bisa menjadi pengantar saja. Jadi ia butuh Leon untuk berbicara kepada Angelica nantinya. Anne pun langsung menghubungkan dirinya dengan alam bawah sadar Angelica dan langsung membawa Leon ke sana. Panel cerita pun berpindah ke sebuah ruangan super gelap di mana Leon tidak bisa melihat secercah cahaya apapun. Di sini Anne pun menjelaskan kalau ini adalah tempat yang menggambarkan kondisi hati dari Angelica. Ini adalah sebuah refleksi hati Angelica dalam kemarahannya. Mendengar hal itu, Leon pun bertanya apakah Anne itu bisa melihat dalam kegelapan ini. Di sini Anne pun mengiyakannya. Ia juga berkata kalau sepertinya mereka itu sedang berada di sebuah gudang penyimpanan besar. Jadi, bisa dibilang gudang penyimpanan ini merupakan tempat yang dianggap Angelica bisa memberikan ketenangan bagi dirinya. Mendengar hal itu, Leon pun sedikit kaget karena memang ia tidak menyangka kalau wanita bangsawan seperti Angelica yang dianggap tegas dan super bermartabat memilih gudang untuk menenangkan hatinya. Mungkin ini adalah tempat pelarian Angelica saat ia ingin menangis. Lalu Leon pun bertanya lagi apakah Angelica ada di sini. Mendengar hal itu, Anne pun mengiyakannya dan menuntun Leon untuk mendekati posisi Angelica. Saat itu Angelica sedang duduk bersandar di sebuah pojokan gudang. Walau mereka sudah menemukan posisi Angelica, mereka itu masih bingung bagaimana mengubah hati Angelica pada saat ini. Karena memang Anne sendiri hanya memiliki pengalaman untuk menyesatkan hati orang saja, dan ini adalah pertama kalinya Anne menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan hati seseorang. Meski begitu, Anne pun berkata kalau Leon itu harus membujuk Angelica dengan berbicara kepadanya. Itu adalah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Di sini Leon pun berusaha untuk berbicara kepada Angelica. Namun tidak ada satupun perkataannya yang ditanggapi oleh Angelica. Tapi setelah beberapa saat, Leon pun mencium sebuah aroma manis dari sana. Dan tanpa sengaja Leon pun menyebutkan kata donat. Sontak, satu lampu penerangan dari gudang itu pun menyala untuk menyinari Angelica yang ada di sana. Angelica pun mulai menanggapi Leon dan menyebutnya sebagai orang donat. Tentu saja fakta kalau Leon disebut orang donat oleh Angelica itu cukup mengejutkan. Tapi yang paling mengejutkan lagi bagi Leon pada saat itu adalah penampilan dari Angelica yang terlihat seperti gadis pada biasanya. Ia benar-benar menghilangkan aura gadis tegas dan dewasanya saat memakai gaun dan sepatu merahnya di sana. Bahkan di sini Angelica juga langsung berkata jujur kalau dia ingin memakan donat. Tentu saja Leon pun sangat bingung karena memang saat ini dia tidak memiliki donat. Tapi Anne pun langsung membantunya dengan memberikan donat yang entah dari mana asalnya. Di sini, Angelica pun langsung memakan donat itu dengan senang. Tapi pada saat dia berkata kalau dia ingin memakan donat ini dengan Yang Mulia Julius, wajah Angelica pun langsung menjadi sedih dan seakan-akan kesepian. Dalam kesempatan itu, apakah Angelica itu sangat menyukai Julius?
Dengan nada gembira, Angelica pun berkata, iya, dia sangat menyukai Julius. Bahkan Julius juga pernah berjanji kalau dia akan melindungi Angelica. Saat itu tiba-tiba saja, sebuah kilas balik dari Angelica pun muncul di sana. Di mana saat waktu kecil, Angelica itu selalu dipuja-puja sebagai anak yang sangat tegas dan kuat. Tapi jauh di lubuk hatinya, Angelica itu berkata kalau dia itu tidak ingin seperti ini. Dia ingin dilindungi dan diperhatikan oleh orang lain, layaknya seorang gadis biasa. Melihat hal itu, Leon pun mulai mengerti beban yang ditanggung oleh Angelica selama ini. Nah, kebetulan dalam kilas balik itu juga ada sebuah momen di mana Julius mendekati Angelica dan berkata kalau dia akan melindungi Angelica sekarang. Dia akan membela Angelica jikalau nantinya semua orang memusuhi Angelica. Di sini, Leon dan Anne pun langsung bermasalah karena memang saat kecil Julius itu sudah seperti buaya yang menipu Angelica begitu saja. Bahkan si Anne itu yakin kalau kata-kata yang Julius sampaikan tadi adalah kutipan dari buku-buku dongeng saja. Tapi sayangnya Angelica kecil itu menganggap Julius itu serius. Di sini Leon pun mencoba mendekati Angelica sekali lagi dan duduk di sampingnya. Leon juga berkata kalau mungkin dirinya itu nggak bisa menjadi seorang pangeran yang mengendarai kuda putih seperti Julius untuk Angelica. Tapi sebagai gantinya, untuk kali ini ialah yang akan melindungi Angelica. Nah, di sini si Angelica itu malah blak-blakan kalau dia itu pengennya yang mulia Julius bukannya Leon. Mendengar hal itu, hati Leon pun langsung hancur. Namun Anne pun mencoba menghibur Leon, tapi si Leon itu malah ngomong kalau saja Anne itu masih hidup, maka penghiburannya akan berarti. Mendengar hal itu, Anne dan Leon pun bertengkar konyol dan saling mengejek satu sama lain. Nah, pertengkaran itu pun langsung diketawai oleh Angelica. Di sini Angelica menganggap kalau pertengkaran Leon dan Anne itu sangatlah lucu. Lalu satu persatu lampu yang ada di ruangan Angelica pun menyala. Tanda kalau dia telah membuka hatinya kepada Leon. Setelah itu, penampilan dari Angelica pun berubah seperti yang dikenali Leon sekarang dengan menggunakan seragam akademinya. Saat itu Angelica pun langsung menatap Leon dan tersenyum penuh terima kasih. Angelica juga berkata kalau dia masih belum membayar hutang kepada Leon untuk donat-donat yang ia berikan pada hari itu. Maka dari itu, ia akan membayarnya di sini. Ia akan mengendalikan amarahnya sekarang. Mendengar hal itu, Leon pun merasa kurang enak. Tapi Angelica pun berkata kalau itu adalah hutang yang besar. Jadi ia akan membalasnya sekarang. Tapi Angelica pun tersenyum masam sambil berkata kalau sebenarnya dia sudah mengerti kalau amarahnya ini tidak akan mengubah apapun. Tapi tetap saja ia melampiaskannya. Sungguh bodohnya aku. Namun saat Leon ingin menanggapinya, Angelica pun langsung berkata lagi kalau dia punya satu permintaan kepada Leon. Ia berharap Leon itu dapat menyelamatkan Julius. Di sini Leon pun agak susah untuk menjawabnya karena memang Halford dan Julius itu sudah pasti akan kalah kalau melawan aliansi mereka. Dan Julius itu bisa dieksekusi kapanpun. Namun Angelica pun berkata lagi kalau setidaknya Leon itu bisa membebaskan Julius dari pengaruh jahat Olivia saja. Karena memang sangat disayangkan baginya untuk terus dikendalikan seperti boneka. Hal itu sudah cukup bagi Angelica. Mendengar permintaan serius dari Angelica, Leon pun menoleh kepada Anne karena memang salah satu bagian diri Anne lah yang menguasai tubuh Olivia. Di sini, Anne pun mengangguk dan berkata kalau kami akan melakukan yang terbaik. Mendengar hal itu, Angelica pun membuat senyum yang santai dan berterima kasih kepada mereka. Panel cerita pun berpindah ke dunia nyata lagi. Badai api Angelica pun hilang dan hanya tersisa debu-debu yang disebabkan oleh badai api tadi. Di sini Leon pun menggendong Angelica menuju Mary sambil mengeluh kalau memang sangat sulit sekali membujuk Tuan Putri yang satu ini. Mary pun langsung menghampiri Leon dan bersyukur kalau Leon itu nggak apa-apa. Sebaliknya, si Luxon itu malah mengungkapkan komentar pedas kalau kerusakan pada arogansi itu bisa gampang diatasi. Tapi untungnya, tidak ada kerusakan bagi tenaga kerja. Sontak, Mary pun langsung marah ketika Luxon mengatai Leon sebagai tenaga kerja. Namun si Luxon itu hanya acuh tak acuh kepada kemarahannya Mary. Sementara itu Gilbert dan Cordelia pun langsung menghampiri Leon yang sedang membawa Angelica. Di sini mereka pun berterima kasih kepada Leon dan akan membalas hutang yang besar ini kepada Leon nantinya. Sementara itu Anne pun langsung mengajak Mary untuk berbicara empat mata. Di sini Anne pun berkata kalau Leon itu sudah membuat kesalahan yang bisa saja fatal.
Anne pun menceritakan kalau si Leon itu berjanji kepada Angelica untuk melindunginya. Tentu saja hal itu akan berakibat buruk kepada Leon, karena setiap orang itu nggak mungkin bisa membahagiakan orang di sekitarnya. Begitu juga dengan Leon. Jika Leon berjanji seperti itu kepada Angelica, maka jika nantinya perkataan Leon itu tidak benar-benar terjadi dan Leon tidak benar-benar melindungi Angelica, pastinya Angelica itu akan berakhir seperti ini lagi. Panel cerita pun berpindah saat diskusi Leon, Mary, Anne, dan Luxon dalam masalah perang kali ini. Di sini Luxon itu nggak bersikap seperti biasanya, yang selalu santai dan tidak membantu tuannya. Kali ini Luxon itu akan membantu Leon dalam mengatasi perang dengan Halford, karena memang ia menilai kalau perang kali ini bisa mengancam nyawa Mary dan Leon. Tapi Luxon itu berkata kalau memang kerajaan Halford itu sebenarnya hanya memiliki dua pilihan saja. Apakah mereka akan mati karena perang ini, ataukah mereka akan mati dihancurkan oleh Luxon dalam sekali serang saja saat ini. Mendengar hal mengerikan itu, nampaknya Mary sudah nggak tahan lagi sama sikapnya Luxon. Jadi ia pun mengusir Luxon dan berkata lebih baik Luxon itu pergi ke Halford untuk menyelidiki segala hal tentang musuh saja. Dan dengan enggan, Luxon pun pergi dari sana. Panel cerita pun berpindah ke ibu kota Halford, tepatnya di kediaman Olivia. Saat sedang seorang diri, Olivia itu merasakan kalau dirinya sedang diawasi. Jadi ia pun berbicara kepadanya untuk menunjukkan diri. Ternyata yang mengawasi Olivia itu adalah Luxon. Di sini Luxon pun terkesan dengan insting dari Olivia. Karena memang Luxon itu melakukan kamuflase, tapi Olivia itu bisa menyadarinya. Bahkan Olivia juga bisa menebak tujuan dari Luxon untuk bertemunya di sini. Awalnya si Luxon itu bilang kalau dia kesini untuk membunuh Olivia. Tapi Olivia itu membantahnya, karena memang jika Luxon ingin melakukan hal itu, maka Luxon bisa saja melakukannya dari tadi tanpa menunjukkan dirinya. Luxon pun dibuat tertarik lagi dengan sosok wanita yang ada di hadapannya itu. Lalu dengan tegas Luxon pun berkata, kalau apakah Olivia itu ingin melakukan perjanjian bersamanya? Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari Like the File Otome Game Sekai Route Mary bagian ke-7-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.